Berbicara pernikahan, pernikahan adalah sebuah ibadah yang luar biasa. Dengan satu ucapkan qabiltu, sesuatu yang tidak halal menjadi halal, dan dua keluarga besar disatukan oleh Allah dengan sebuah hubungan pernikahan. Makanya Rasulullah mengatakan burika ummati fi bukuriha, umatku diberi keberkahan oleh Allah di waktu paginya. Semoga saja pernikahan yang dilakukan di waktu pagi ini menjadi pernikahan yang berkah. Amin Allahumma amin. Ya Angga Ardiansah bin Hari Subagyo, zawwajtuka wa angkah tuka uhti soghirah Wahyu Rohaningsih binti Sofyan imahrin dinarin wahidin darrohimah halan. Qabiltu nihahaha wa taswijaha li nafsi bimahrin madhkurin halan. Sujud untuk kedua orang tua, pastilah kami berdua ya, untuk menjelang, untuk hidup berumah tangga yang abadi ya. Oke, kami persilakan untuk nasihat nikah khususon untuk kedua mempelai, umum untuk kita semua yang sudah menikah ya. Yang kami silakan untuk Bapak Nasikin. Ini spesial untuk Pak Nasikin mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama as-sifah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin taghfiru bihad dunub wa tafukku bihal usub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ashiruhunna bil ma'ruf wa qala nabiyyuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni au kama qala ahwal ma'na amma ba'du. Hadaratul muhtaramin, para alim, ustad, ustadah, baik dari Ngawi ataupun dari Jambu, yang senantiasa kami muliakan, dan semoga saja
mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kepada keluarga besar panjenenganipun Bapak sapa mau dia Heri Subagio, Bapak Heri Subagio ingkang tansah kaula utamaaken dan mugi-mugi tansah dipun mulyakaken Allah. Amin Allahumma. Kepada yang terhormat keluarga besar almarhum Bapak Sofyan, Ibu Umarah ingkang tansah kaula utamaaken dan mugi-mugi tansah dipun mulyakaken Allah. Yang berbahagia mempelai berdua Mas Angga dalah Mbak Wahyu ingkang tansah kaula utamaaken dan mugi-mugi tansah dipun mulyakaken Allah. Syukur alhamdulillah selalu kita haturkan kehendak yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan kenikmatan, yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayah, sehingga ing enjang punika jenengan kula saged berkempal berkumpul di sebuah majelis akdun nikah. Mugi-mugi jenengan sedaya kempal nderekaken akdun nikahipun Mas Angga, bahkan menjadi saksi atas pernikahanipun Mas Angga, betul-betul mendapat ridho Allah. Amin Allahumma. Mendapat ridho Rasulullah. Amin Allahumma. Yang paling terpenting doa panjenengan sedaya selalu tercurah untuk kedua mempelai, sehingga kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah atas dorongan doa panjenengan sedaya. Amin Allahumma. Ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad selalu kita haturkan keharibaan kepangkuan Nabi ingkang selalu jenengan kula harapaken syafaatipun. Syafaat terbesar hanya milik Rasulullah. Mungkin-mungkin kula panjenengan sami angsal syafaatipun Kanjeng Nabi dunya saha akhiratipun. Amin Allahumma amin. Berbicara pernikahan, pernikahan adalah sebuah ibadah, ibadah yang luar biasa. Dengan satu ucapkan qabiltu, sesuatu yang tidak halal menjadi halal, dan dua keluarga besar disatukan oleh Allah dengan sebuah hubungan pernikahan. Makanya Rasulullah mengatakan burika ummati fi bukuriha, umatku diberi keberkahan oleh Allah di waktu paginya. Semoga saja pernikahan yang dilakukan di waktu pagi ini betul-betul mendapat ridho Rasulullah, mendapat ridho Allah, sehingga pernikahan yang terjadi pada pagi hari ini menjadi pernikahan yang berkah. Amin Allahumma amin. Sebuah pernikahan itu menyatukan dua hobi, menyatukan apa sing mau disampaikno wakil saking Ngawi, visi misi oke dah. Ya wis niki wae pun visi misine jare Mas MC pun mantap. Tetapi di sini saya memberikan sebuah wacana, memberikan sebuah pedoman. Semua ajaran Islam yang membuat manusia itu selamat, yang membuat manusia itu bahagia, yang membuat manusia itu sukses, kata Nabi, sudah dikatakan, disabdakan oleh Nabi, masalah sekecil apapun itu sudah. Kita tinggal mencontoh. Masalah apapun yang membuat manusia ini menjadi sengsara, celaka dunia akhirat, sekecil apapun masalahnya sudah diterangkan oleh Nabi. Makanya ajaran Rasulullah itu sudah sempurna. Tidak lepas dari pernikahan, orang yang kepingin menikah bahagia, orang yang kepingin berumah tangga bahagia, itu pun sudah dituntun oleh Rasulullah SAW. Dan tidak mungkin sebuah keluarga
yang mengikuti resep Nabi gagal, tidak mungkin. Kalau resep seseorang, resep profesor, resep doktor, resep kiai, resep ustadz bisa gagal. Tapi kalau resep yang diajarkan oleh Nabi, maka keluarga itu tidak akan pernah gagal. Amin Allahumma. Dan orang berumah tangga, apalagi Masya Allah, ketika akad nikah itu doa siapapun tidak akan ditolak oleh Allah. Makanya ketika prosesi cium tangan itu jangan hanya menjadi simbolis ketika foto saja. Kadang-kadang di zaman sekarang mencium tangan orang tua, mencium tangan kakak, itu padahal di foto dong. Ini jangan. Lu masa enggak? Dan cium tangan ibu berapa kali masa enggak? Sekali. Ini kadang-kadang. Padahal sumber keberkahan anak itu terletak di dalam orang tua. Sumber kebahagiaan. Bahkan orang yang berumah tangga pasti Mas Angga, Mbak Wahyu pengen punya anak yang solih-solihah. Pasti kan? Kehidupannya mapan, rezekinya luas, halal itu terletak di orang tua. Kenapa seperti itu? Orang tua itu sumber. Orang yang kepingin anaknya soleh-solihah, apa yang resep yang diajarkan Nabi? Birru aba'akum tabirrakum abna'ukum. Berbuat baiklah engkau kepada ayahmu, berbuat baiklah engkau kepada ibumu, maka anakmu pasti akan baik kepada dirimu. Itu resep. Kadang-kadang orang sekarang lucu, pas punya anaknya bengal, anaknya dablek, ngamuk-ngamuk, marah-marah, tidak dicek dulu ya apa dia. Karena apa? Dosa anak kepada orang tua, dosa menantu kepada mertua, ini berantai sampai nanti anak turun kita, sampai menantu-menantu kita. Makanya hati-hati. Dan sumber keberkahan itu terletak di tangan orang tua. Ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Bahkan di dalam hadis qudsi, makanya saya harapkan jangan sampai mencium tangan, prosesi mencium tangan orang tua, mencium tangan kakak ini hanya sebagai simbol ketika difoto saja. Tapi usahakan itu menjadi sebuah kewajiban. Ketika kita datang ke Melongo, cium tangan Bu Umarah, cari sebelum ketemu, cari. Kalau mau pulang ke Ngawi, cium tangan. Jangan menjadi menantu seperti yang datang nggak diundang, pulang nggak pamit, jalangkung. Jadi menantu sekarang, orang sekarang ini kayak jelangkung. Tiba-tiba ada di Ngawi, tiba-tiba ada di Melongo, nggak pernah pamit. Nah ini loh yang bahaya. Karena sumber keberkahan itu terletak di dalam diri orang tua. Makanya orang tua itu sangat luar biasa. Bahkan Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asyatiri memberikan sebuah pelajaran yang luar biasa. Ayah adalah jembatan menuju surga dan ibu adalah pintu masuk surga. Ketika kita berbuat baik kepada ibu, berarti pintu surga terbuka lebar. Ketika kita berbuat baik kepada ayah, jembatan pun dibikin lancar oleh Allah. Tetapi kalau kita tidak baik sama ayah, maka jembatan itu akan dihilangkan oleh Allah. Seandainya sebaliknya kita berbuat baik kepada ayah saja, ibu tidak, maka jembatannya ada dan pintu surga tertutup rapat. Makanya ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Makanya ini tadi pendidikan yang sangat luar biasa. Saya pun tersentuh tadi. Saya berusaha untuk menahan air mata ketika ada mencium tangan orang tua. MC juga bisa membawa suasana. Tadi MC handal termasuk dia, iya kan? Kita sih kayak meyakinkan. Tapi luar biasa, mampu membawa suasana. Kita bebetan. Aku dewe kuat kayak gugup. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi luar biasa. Tadi cium tangan itu sangat penting. Karena apa? Syarat orang sukses itu
bahkan bukan hanya sukses di dunia, tapi sampai nanti kita akan masuk ke surga. Berkata Imam Sahal bin Abdullah, syarat untuk masuk surga itu 4. 1, patuh kepada Allah. Makanya orang yang berumah tangga yang perlu dibenahi pertama kali adalah hubungan yang baik dengan Allah. Mas Angga, ketika jenengan mengucapkan qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madkur halan, itu sejak itu jenengan bertanggung jawab penuh atas Mbak Wahyu dunia akhir. Laki-laki itu berat. Jadi laki-laki itu berat. Bahkan seandainya Mbak Wahyu tidak sholat, kok suaminya nggak negur, tidak menasihati, ini padahal Mas Wahyu rajin jamaah. Ini yang pertama kali diwut saya cara wong Jepara. Ngawi apa cara ngawi? Ngawi napa, Pak? Dijur. Ya dijur kene diwut ta. Sing diwut saya iki jenengan, Mas. Insyaallah, alhamdulillah. Na'udzubillah min dalik. Memang betul yang diterangkan para kiai ustadz, memang betul bahwasannya perempuan itu letak surganya di laki-laki. Memang betul. Bahkan seorang wanita kalau meninggal dunia dia akan masuk surga kalau mendapatkan maaf dari suaminya. Itu betul. Tetapi sang suami juga harus diajarkan dong. Jangan hanya perempuan yang dituntut seperti itu. Karena apa? Laki-laki yang suka memukul istrinya, kata Sayyiduna Ali karamallahu wajhah, yang suka melayangkan tangannya, yang suka melemparkan cacian-cacian, kata-kata kotor untuk istrinya, kata Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan setiap langkahnya akan dikutuk malaikat. Bahkan Rasulullah pernah ditanya oleh Sayyiduna Anas bin Malik, ayul mu'minina akmalu imanan ya Rasulullah, laki-laki yang sempurna imannya itu seperti apa sih ya Rasul? Apakah jamaahnya yang luar biasa? Apakah yang dermawannya luar biasa? Kata Rasulullah, ahsanuhum khuluqan ma'a ahli. Laki-laki yang sempurna, imannya yang kuat adalah laki-laki yang pengertian kepada istrinya, sayang kepada istrinya. Makanya nek ana wong lanang kok karo bojone merici era karu-karuan, nek karo rondo lostrom losdal nek karo bojone mricik, nek karo anake angel ra karu-karuan, teko janji mudar. Iki wong lanang sing ngene iki rezekine marai seret. Kadani kok Pak Son. Tapi Pak Son suwi rak main gara-gara kopat kapit. Di Ngawi ya ada kopat kapit. Ada ya? Rame ya? Memang di sana pernah kopat kapit terbang-terbang gitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Kopat kapit, Masya Allah. Kopat kapit ini gugupna wong. Sampai tukang son di Jepara sampai demo. Gara-gara gak pernah main. Iya, kalau tukang son kan berat. Kalau seperti saya kan agak enak. Kadang-kadang ada undangan manakib, ada undangan tasbihan, acara kecil-kecil. Lah son. Kalau nggak acara besar dah ada yang ngundang, sobek deh temenan. Itu seperti itu, makanya kopat kabit. Kopat kabit, Masya Allah. Penyakit itu bisa menular secara medis. Tapi menurut Rasulullah penyakit tidak ada yang bisa menular tanpa izin Allah. Itu perlu dijamkan. La haula wa la quwata illa billah. Mosok gara-gara virus, gara-gara kopat kapit menjauhkan sunnah Rasul, silaturahim ra oleh, salaman ora oleh, gugup nau. Wang, aku melu gugup tuh kali. Sallu ala Nabi Muhammad. Mulane wong Ngawi tenang mawon. Masyaallah, do brangusan kabeh iki. Tutupi kabeh cangkeme. Diterpali kabeh. Iso cangkem kuat terpalan. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini saya ceramah itu tergantung dengan sedaya. Jenengan kita wis do ngelet ta durung? Lho, daripada saya ceramah jenengan kaya linga-lingo. Ya mending lebar no. Nggih mboten.
Lah koyo wis mampu deh. Wis mampu pol kene kaya. Amin Allahumma. Saya persingkat ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada 4 yang diajarkan oleh para alim ulama. Ini diringkas oleh para alim ulama supaya berkeluarga itu diberi kebahagiaan dunia akhirat. Sebenarnya doa yang paling mustajab ketika jenengan munikabil tunikah. Itu kalau Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengajarkan, minta sama Allah panjang umur, sehat wal taat fil ibadah. Kalau minta sama Allah itu yang lengkap, panjang umur, sehat wal afiat. Ojo panjang umur tok atang-atang. Maaf Bu, memang bahasa Jepara memang seperti ini. Nah, keren kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah. Panjang umur, sehat wal tetap masih ditambahi taat fil ibadah. Ojo agar panjang umur le sehat oe terus. Nggih buka sithik jos. Tarik ses. Monggo. Ayo teter, nggih mboten. Wis umur panjang sehat walafiat agar dina tarik ses semangka. Iku mboten. Naudzubillah min dalik. Itu seperti itu. Makanya panjang umur sehat iki dikandani do jagongan wae kok. Mbok tekongko. Hambo. Kaya wis gugup dhek. Wis teko iki mangkel munggah manusia. Halal wae kok nggih mboten. Tapi walaupun halal tidak boleh tetap mengubar kemesraan di tempat umum. Iku mau kan mencium kening kan hanya sebagai sebuah syarat. Sebagai sunnah itu dicium. Ora oleh sampean anger gugupno wong. Masa aku ora marah-mari. Sallallahu alaihi Muhammad. Betul, memang Pak Sofyan dulu akrab dengan saya almarhum. Nggih, almarhum itu agak akrab sama saya dulu. Tapi ketika pas Bapak almarhum Bapak Sofyan itu meninggal, saya tidak bisa ngisi acara 7 harinya. Itu sebenarnya saya juga menyesal tidak bisa mengisi acara 7 harinya. Tapi alhamdulillah saya bisa mengisi di acara pernikahan putrinya. Semoga saja ini menjadi sebuah mengobati rasa kesalahan, kekecewaan pada waktu itu, karena orang yang meninggal itu paling senang apabila didatangkan seseorang yang orang itu agak dekat dengan dia ketika masih hidup. Itu seperti itu. Jadi ngoten Mbak, masa enggak wis mandek se engko wae. Boleh nahan iku mau ya berarti. Kaya wis teng greget ngono. Sono kaya embur model iki. Alhamdulillah. Jadi pertama doa yang diajarkan Al-Habibul Imam Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, panjang umur, sehat wal taat fil ibadah. Yang kedua, diberikan oleh Allah rezeki yang luas, halal barakah, tanpa susah payah. Kadang-kadang ada orang yang protes, masa ada rezeki yang tanpa susah payah? Orang kerja pasti susah. Sekarang yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang ngasih susah siapa? Allah. Yang ngasih payah siapa? Allah. Seandainya Allah mengasih rezeki tanpa susah payah, bisa enggak? Bisa. Makanya tanpa susah, bekal beribadah, berziarah Mekah, keturunan solihah Mas. Resep dari Mbak Maimun Mas, nek kepengen anak solihah, pas ape kumpul wudu saya bismillah, aja regudak wudu. Nek sekirane wudu kesuwen tayamum. Boten, tayamum nek menurut Imam Syafi'i di Indonesia ini agak berat, apalagi di Jepara agak berat. Karena rata-rata debu di Jepara itu mesti sine tai koceng. Iya, ayo makanya kita mengikuti yang bukan itu. Lewat tembok bisa, tayamum di tembok bisa. Jadi ngoten Mas. Jenengan kudu sing ngelekno, Mbak. Amarga wong lanang lek wis nafsu, iku 2/3 akalnya hilang. Makanya sing sering ngelekno sing wudu. Loh, apakah tidak batal?
khusus suami istri ketika berhubungan intim, ketika mau tidur, wudu, bersentuhan wudunya tidak batal. Lu ngibadah wong bobojon ngibadah paling enak wong kawin. Sak dulian tok lho 10 kebagusan. Ule-ule tok, mulane ule-ulean. Makanipun Mbak, jenengan ajeng tilam itu kok ngomong, Mas, kira ule-ule. Satu sentuhan itu loh, Masya Allah 10 kebaikan. Bagaimana beberapa sentuhan luar biasa. Amin Allahumma. Kata Mbak Maimun seperti itu. Jadi wudhu dulu, bismillahirrahmanirrahim. Ketika mau keluar, ini yang paling penting. Sampai putra Mbak Maimun 13 atau 12 itu solih-solihah semua, alim semua. Resepnya di situ. Ketika berhubungan intim, Pak Heri, tidak apa-apa itu dipraktekin Mbak Heri. Lo garwane lo Pak Heri tidak apa-apa, semua yang di sini praktekin tidak apa-apa. Lo aku kedaluar sarah apa-apa. Jadi ingatkan, ketika mau keluar, Mas Angga harus ngomong sama istrinya. Mas Angga ngapa lo manggil istrinya siapa ini? Bebeb, Yayang, Tapo ngono lho. Jangan memanggil istrinya dengan namanya, jangan. Memanggil suaminya namanya, jangan. Ini bahaya kalau sudah punya anak. Misalnya jenengan Mbak ngaturi garono, gak, nanti pas anakmu pulang sekolah kepethuk bapaknya, gak miti gue, loh, teter, panggilan yang enak, gitu oke, jangan seperti orang sekarang, istrinya sudah gemuk, ngomongnya saya enak, berat, miti gue berat, titip rokok sih berat, gak boleh panggil yang enak-enak, amin Allahumma, sallu ala Nabi Muhammad. Itu ketika mau keluar Mas Angga bilang sama istrinya, Dek, aku meh Dek, aku meh, ya meh. Ketika hampir keluar, ketika hampir selesai ngomong sama istrinya, sebutkan Allah, kamu juga situ Mbak, Allah, tapi Allah mesti bisa aja, Allah aja. So bojomu iso mencalat engko. Gini yang kecepet. Allah dan nikmati. Insya Allah nanti anaknya soleh solihah. Amin Allahumma. Makanya Pak Heri nanti kalau di Ngawi kamar pengantin kalau di Jepara itu ditaruh di depan. Ini cepat punya cucu. Kalau di belakang ini sulit hamil. Karena bapaknya riwa-riwi ke belakang. Tapi ya ke kamar mandi paling watuk. Lah ngaten acara pamu melek lho kok. Itu seperti itu, aman. Kalau di Jawa aman nggih Bu Amara nggih. Mbon disiapin kamar di depan. Mboten ndok latar mboten. Kamar ndok ngajeng. Lho iya seperti itu, harus seperti itu. Pengantin itu nek wong Jawa kan gitu nggih. Pokoke nganten iku delek kamar ngarep aja kamar buri temenan. Metenge suwim barpakane nguyo genti makane. Lek ngantenan kata watuk ora sida naudzubillah min. Itu seperti itu. Jadi Allah itu insyaallah resep dari Mbak Maimun. Yang keempat, minta sama Allah. Ini doa ini dibaca setiap habis sholat. Jadi itu doa dari Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Yang terakhir minta sama Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan doa ini dihafalin, doa ini dari Sayyiduna Anas bin Malik. Beliau setiap habis sholat baca ini 3 kali. Allahumma barik fi a'marina wa fi auladina wa fi arzakina, 3 kali. Beliau diberikan oleh Allah apa? Umurnya panjang, sehat walafiat. Allahumma barik fi a'marina. Masya Allah umurnya beliau 161 tahun. Tidak kena penyakit asam urat, asam lambung, ora duwe. Apa meneh asam kecut? Ora duwe blas. Masya Allah, sehat wal afiat. Wa Allahumma barik fi a'marina wa fi auladina. Anak beliau 9. Kayak kepengen anak pira, Mbak? Pira, Mas? Lha kaya do rapate nafsu sih wong loro iki. Lha do nikah itu tujuannya apa? Iso mengkene piye sih, Dik? Angger do inget-ingetan. Lek anak pira iki
Sayyidina Anas bin Malik itu memiliki putra 9 hafal Quran semua. Doa itu Allahumma barik fi a'marina wa fi auladina. Yang satu di antara 9 ahlul hadis. Kaya raya semua. Allahumma barik fi a'marina wa fi auladina wa fi arzakina. Sayyidina Anas bin Malik kaya raya, anaknya 9 tidak ada yang miskin, semua kaya raya. Barokah doa itu. Allahumma barik fi a'marina wa fi auladina wa fi arzakina. Alhamdulillah. Allahumma barik. Engkau takon karo masmu, iku masmu ngerekam. Allahumma barik fi a'marina wa fi auladina wa fi arzakina. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Doa 4 doa dari Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu dibaca setiap sholat. 4 permintaan yang disampaikan Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas supaya nanti jenengan di dalam kehidupannya mengarungi bahtera rumah tangga yang baru betul-betul mendapat ridha Allah, mendapat ridha Rasulullah. Amin Allahumma. Perlu tadi diingat syarat masuk surga, syarat sukses: 1 patuh kepada Allah, yang kedua patuh kepada Nabi, yang ketiga patuh kepada guru, yang keempat orang tua dan mertua. Perlu diingat, insyaallah orang tua dan mertua itu sumber kebahagiaan anak, bukan hanya di dunia tapi sampai nanti di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma nawwir qulubana wa qalbana ma'al huda والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام. يا ميسر يسر، يا مدبر دبر، يا مسهل ساهل ساهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير. يا الله يا الله يا رب يا رسول الله يا حبيب الله. Pada kesempatan pagi hari ini ya Allah, kami menyaksikan 2 cucu Nabi Adam alaihissalam melakukan sunnahmu ya Rasulullah. Mas Angga Bak Wahyu mengikuti ajaranmu ya Rasulullah, melakukan sebuah akad, yaitu akad pernikahan. Engkau ridhai mereka berdua ya Allah, engkau ridhai pernikahan mereka berdua ya Allah. Engkau jadikan pernikahannya pernikahan yang engkau ridhai, pernikahan yang engkau ridhai ya Allah, pernikahan yang engkau ridhai ya Rasulullah. Berikan keduanya ya Allah kesehatan untuk bertakwa, kesehatan untuk bertakwa, umur panjang untuk beribadah ya Allah. Berikan keduanya ya Allah rizki yang luas, halal barakah untuk bekal beribadah, berziarah Mekah Madinah. Berikan kepada keduanya ya Allah keturunan yang salih salihah, keturunan yang mampu menjemputnya menuju gerbang surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada keduanya ya Allah apabila meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Semua yang hadir di tempat ini ya Allah, berikan kepadanya berkah, berikan kepadanya berkah dengan berkah silaturahim dari Ngawi menuju ke Jepara. Engkau ridha ya Allah. Engkau telah mengatakan ya Rasulullah, silaturahim mendekatkan hamba kepada surga, menjauhkan hamba dari neraka. Maka dari itu keluarga besar Ngawi, keluarga besar Jambu, dengan barokah silaturahim pada kesempatan pagi hari ini, kedua keluarga ini engkau beri keridhaan ya Allah, ridha di dunianya, ridha di akhiratnya ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati wa nuri sirril Fatihah bil qabul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Demikian yang kami sampaikan, semoga bermanfaat, mendapat ridha Allah, mendapat ridha Rasulullah. Apapun yang kami sampaikan semoga bareng dengan hidayahnya Allah terlebih-lebih manfaat barokah untuk kedua mempelai. Amin Allahumma amin. Kekhilafan dari arah manapun saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Nasikin yang memberikan wejangan kepada kita semua, khususnya untuk kedua mempelai yang baru dan umumnya bagi kita semua.